Mari kita mulai dengan pengantar terlebih dahulu tentang kitab Keluaran. Latar belakang, konteks, siapa penulisnya, situasi saat itu, settingnya di mana. Ini akan sangat membantu untuk memahami hubungan dalam satu pembacaan ke pembacaan berikutnya. Kitab Keluaran terdiri dari 40 pasal. Kenapa disebut Keluaran? Di dalam kitab Ibrani, kitab Keluaran itu disebut dengan Sefer Shemot, yang artinya kitab nama-nama. Shemot diambil dari kalimat pertama kitab Keluaran di ayat 1 yang mengatakan inilah nama-nama anak-anak Israel, ya, inilah nama-nama. Dalam bahasa Indonesia disebut Keluaran karena merupakan terjemahan dari judul kitab Keluaran di kitab Septuaginta, itu adalah Exodus menggunakan bahasa Yunani. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin dan juga Inggris menjadi Exodus. Itulah sebabnya mengapa kitab-kitab dalam bahasa Inggris itu kitab Keluaran adalah Exodus. Dari diterjemahkan dari bahasa Yunani Exodus, yang artinya keluar, kepergian atau keberangkatan. Dari judul bahasa Indonesia Keluaran kita bisa dapat memahami bahwa kitab ini menceritakan garis besarnya bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, dari Egypt. Siapakah penulis kitab Keluaran? Kita pasti sudah tahu bahwa yang menulis kitab Keluaran adalah Musa atau Nabi Musa. Kitab Keluaran ini merupakan kitab kedua setelah kitab Kejadian dari 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Di mana ia menulisnya kemungkinan besar ketika dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan sebelum memasuki Tanah Kanaan, tepatnya di semenanjung Sinai, di Gunung Sinai, ketika ia berjumpa dengan Tuhan, berpuasa 40 hari, 40 malam, menerima 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Taurat. Disitulah dia menerima visi dari Tuhan dan dia menulis. Kemungkinan kitab Keluaran ditulis bersama-sama dengan kitab Kejadian. Nah, kapan peristiwa Keluaran itu terjadi dan kapan kira-kira tahun penulisan dari kitab Keluaran, ya? Para ahli Alkitab sendiri belum ada konsensus tentang waktu yang tepat kapan itu kitab Keluaran ditulis. Namun dari beberapa referensi dari Alkitab sendiri menjelaskan bahwa sekitar 480 tahun keberangkatan atau keluarnya Israel dari Mesir sampai dengan tahun keempat pemerintahan Salomo. Waktu penulisannya kurang lebih, ya, tahun 1200-an sebelum Masehi sampai dengan 1400-an. Kitab ini ditulis dengan tujuan merekam peristiwa bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian bagaimana bangsa Israel terbentuk menjadi suatu bangsa. Itu menurut New Living Translation, salah satu versi Alkitab. Juga yang menjelaskan bahwa tujuan utama kitab ini ditulis itu untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah setia terhadap janji-janjinya. Janji yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Abraham akhirnya itu digenapi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel keluar tanah Mesir. Kemudian kita bisa melihat ada 3 garis besar peristiwa di kitab Keluaran. Yang pertama, bangsa Israel ketika di Mesir, berbagai hal yang mereka alami, penindasan, kerja paksa, sampai dengan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Berjumpa dengan Firaun, tulah-tulah terjadi, mereka dibawa keluar. Yang bagian yang kedua adalah berbagai peristiwa yang terjadi ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun. Ya, setelah mereka menyeberang Laut Tibrau, kemudian di dalam perjalanan di padang gurun banyak peristiwa yang terjadi, pemberontakan, peperangan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah ketika mereka ada di Gunung Sinai atau semenanjung Sinai. Setelah mereka menerima hukum Taurat, Musa berjumpa dengan Tuhan, kemudian hukum Taurat dibacakan, berbagai macam peraturan-peraturan dibacakan, sampai dengan diakhiri dengan pembangunan tabernakel. Ya, nah itulah gambaran tentang kitab Keluaran secara keseluruhan, garis besar pengantar dari kitab Keluaran itu sendiri. Berikut nanti kita akan melihat pasal 1, apa yang dapat kita pelajari di pasal 1 dari kitab Keluaran.